Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya itu tetap dalam mulutku. Biarlah kita semua bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing, yuk kita bertepuk tangan, kita buka suara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, senang sekali pada pagi hari ini, minggu pertama bulan Desember kita kembali berkumpul di rumah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan kebenaran Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau hanya karena perkenanan-Mu saja Tuhan, hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di bait-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera kasih karunia-Mu Tuhan menyertai kami sekalian di dalam setiap masa hidup kami ya Tuhan, hari demi hari ya Tuhan. Saat ini kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, lewat pujian, penyembahan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar setiap pribadi kami yang keluar dari bait-Mu ya Tuhan, ada iman yang baru, ada karakter yang baru, dan kiranya kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah kami. Haleluya. Oh. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
angkat tangan kita menyembah kepada Dia. Karena inilah keinginan kami Tuhan, menyembah nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan hanya untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah Tuhan. Segala penyertaan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau hadir. Kau beserta kami ya Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu selalu kami rasakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat tangan kita mengangkat tinggi menyembah nama Dia. Kita serukan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di
hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami puji Tuhan. Kami hadir di sini ya Tuhan. Iman Tuhan, ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya berbahagialah kami yang memiliki damai sejahtera Allah, kasih karunia yang melampaui segala akal, yang tidak bisa dunia beri ya Tuhan. Kiranya kami hadir di sini memuji bersorak-sorai bagimu Tuhan, dan bersiap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap memulai ibadah kami. Yang percaya katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selalu merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Haleluya. Kita siap memuji nama Tuhan. Siap? Amin. Haleluya, kita mau naikkan pujian. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang selalu tepat waktu. Haleluya. Haleluya. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Ku teringat kasih setiamu Tuhan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Haleluya. Oh, dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku.
Haleluya. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita sekalian. Dan sebagai orang percaya, apapun yang kita kerjakan, semuanya hanya untuk Tuhan saja. Kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku balas Tuhan? Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagi ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Kau raja di atas segala raja, kau sumber sukacita kami. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya sukacita dan sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita tetap angkat pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata yang melampaui segala akal. Terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacitamu sungguh nyata Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah namamu Yesus.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian bisa duduk kembali. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. 4 tahun lalu ketika Tuhan berikan saya dan istri seorang anak pertama, saya sulit menyanyikan lagu ini. Cita, tapi benar-benar gak mudah karena pada saat itu Tuhan izinkan saya memiliki seorang anak pertama dan Tuhan izinkan untuk menderita penyakit langka yang mengganggu levernya dia. Saat itu sukacita, damai sejahtera terasa sulit untuk saya rasakan, untuk kami rasakan, untuk kami terima keadaan saat itu. Tapi waktu terus berlalu, Tuhan ubahkan segalanya dengan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan keluarga kami. Dan satu saya hanya minta Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kasih karunia Tuhan. Kami bisa terus berjalan hari demi hari. Singkat cerita anak kami sekarang terus dalam perawatan dan kondisi fisiknya baik, tapi memang harus bersiap melakukan proses transplantasi hati karena hatinya sudah semakin rusak. Tapi beda dengan 4 tahun lalu, saat ini kami sudah jauh lebih menerima dalam keadaan apapun. Kami hanya bisa berserah penuh kepada Tuhan atas segala daya upaya yang kami bisa lakukan dan percaya bahwasannya kehidupan anak kami ada di tangan Tuhan. Dan hebatnya Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera yang belum pernah kami rasakan 4 tahun lalu. Saat ketika kami tahu anak kami menderita penyakit langka itu. Dan firman Tuhan katakan damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui segala akal dan tidak sama seperti yang dunia beri. Dan itulah yang kami rasakan. Dan itu betul. Tidak pernah kami terfikirkan bagaimana Tuhan menghibur kami, bagaimana dunia menghibur kami. Sangat sekali beda sekali. Dan saat itu kami hanya tahu karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang membuat kami hidup, yang membuat kami berharga, mulia dalam pandangan Tuhan. Mungkin di antara kita banyak pergumulan, banyak hal yang kita renungkan. Tapi percayalah, anugerah Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kiranya pujian ini bisa meneguhkan iman kita, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita, yang tidak bisa dunia beri. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Kami hidup sekarang Tuhan, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu dalam anugerah-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya.
buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Jika bukan karena Engkau, kami tidak tahu bagaimana kami boleh memaknai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang terus berlaku hingga sampai detik ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kadang-kadang kami dibuat terkagum-kagum akan bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami, melewati segala proses kehidupan sehingga kami ada di tempat ini untuk kami boleh meninggikan dan mensyukuri kasih karunia yang sudah kami terima hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu sekali lagi boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, yang menjadi terang bagi jiwa kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami tunduk untuk mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam hidup kami. Boleh menjadi daging yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam keseharian kami bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini banyak pria yang hadir di gereja ya. Kenapa? Karena piala dunianya sampai subuh ya. Siapa yang menang? Nggak ngaku ya. Takut ketahuan kalau nyebut ya. Ketahuan nonton. Oke. Nonton piala dunia nggak apa-apa saudara. Yang penting ingat ya. Ingat waktunya untuk kita beribadah. Ingat waktunya untuk kita tetap tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang hari ini datang dengan ucapan syukur yang begitu melimpah gitu loh. Boleh lambaikan tangan saudara, boleh lihat kanan kirinya, katakan hari ini kamu ada, itu luar biasa loh ya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat tahun 2020, 2021 kayaknya suram. Seolah-olah kayak gak ada masa depan buat kita, buat bangsa kita, buat kota kita, buat keluarga kita. Tapi detik ini, bahkan kita bisa beribadah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Sungguh anugerahnya besar di dalam kehidupan kita.
Nah di bulan ini, di bulan Desember di penghujung tahun 2022, kita akan sama-sama belajar tentang damai atau damai sejahtera. Ya, kenapa sih penting banget buat kita punya damai dalam hati dan kehidupan kita? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kedua sampai 9 agak panjang ya. Filipi pasal 4 ayat kedua sampai ke 9 saya akan bacakan buat setiap kita. Ini merupakan nasihat-nasihat terakhir dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Firman Tuhan berkata, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin buat firman Tuhan. Dalam perikop ini Paulus sedang ingin cerita gitu ya, bahwa ternyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya kalau di sini dijelaskan pelayan Tuhan. Jadi Eudia dan Sintike itu adalah pelayan Tuhan. Berantem. Ya, di sini ada yang pernah berantem? Pasti semua pernah berantem ya. Maksudnya bertengkar gitu ya. Nah, ini pelayan Tuhan bertengkar. Nah, apa yang terjadi ketika kita ada perselisihan dengan siapapun, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan teman kita, bahkan dengan sesama pelayan Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah kita kehilangan damai. Dan selalu pikiran yang ada di dalam pikiran kita pasti negatif tentang lawan kita. Ya, kenapa? Karena kita merasa kita paling benar. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kemudian Paulus menasehatkan, dia bilang begini, Eudia aku nasihati, Sintike juga aku nasihati. Tapi dia titip pesan sama pelayan yang lain. Tolong ya dinasehatin juga, ditegur. Artinya apa? Bahwa penting setiap kita memiliki damai di dalam kehidupan kita. Ini hanya salah satu, saya bilangnya ya, hanya salah satu cerita yang mungkin ini merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Ada berapa banyak setiap hari kita ada potensi untuk bisa ribut sama orang. Untuk bisa tersinggung, untuk bisa bertengkar sama orang. Sampai akhirnya kita kehilangan damai sejahtera dalam hati kita. Dan apa yang terjadi ketika kita kehilangan damai sejahtera, kita jadi gak bisa mikir dengan tenang, betul? Pikiran kita jadi gak tenang, gak fokus. Hati kita pun gak tenang. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai, nah ini seru nih saudara. Ternyata kata damai itu gak cuma bicara tentang kondisi hati kita. Gak bicara tentang kondisi pikiran kita yang kita pikir, oh nih gak ribut, gak ada suara berisik, ini artinya damai. Belum tentu. Bisa jadi di antara setiap kita saat ini juga, dalam kondisi yang tenang sekalipun, hati kita gak damai, hati kita gelisah, hati kita mungkin tertuduh, hati kita terintimidasi, kita kehilangan damai di dalam hati dan pikiran kita.
Jadi damai bukan cuma sekedar bicara tentang kondisi hati dan pikiran, tetapi damai adalah sesuatu yang diusahakan. Sesuatu yang kita usahakan supaya kita punya damai di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kembali lagi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai berarti adalah akur. Ya, akur, aman, harmonis gitu ya. Rukun, tentram. Jadi kalau bicara tentang tadi kedua pelayan di Filipi, artinya tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, semuanya damai, aman-aman, sentosa gitu ya. Nah, kalau bicara tentang damai, sesuatu yang perlu diusahakan, berarti kita harus tahu bahwa damai itu nggak cuma sekedar ada di dalam hati dan pikiran saya, tetapi damai harus saya usahakan. Damai harus dikerjakan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa punya damai senantiasa setiap waktu. Bahkan ketika kita ada celah untuk, ada orang bisa bikin kita tersinggung, bisa bikin kita kehilangan damai sejahtera. Mampukah kita untuk tetap punya damai di dalam hati dan pikiran kita? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seseorang bisa kehilangan damai. Yang pertama penyebabnya adalah karena dosa. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, dan saya yakin dan percaya setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya dan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Ketika kita jatuh dalam dosa, hati kita mulai gak tenang. Hati kita mulai gelisah. Dan itu adalah salah satu indikasi kita kehilangan damai sejahtera. Nah, orang bisa kehilangan damai di dalam hati dan kehidupannya. Yang pertama adalah karena dosa. Jadi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana kita memperoleh damai, cek dulu hati kita. Jangan-jangan kita gak punya damai karena kita sedang dalam kondisi berdosa. Seperti tadi yang dikatakan Paulus, Eudia dan Sintike, ketika orang jatuh dalam dosa, ketika orang bertengkar ya. Bertengkar itu berdosa gak sih? Kalau berantem, debat gitu ya, adu pikiran, asalkan tahu posisinya adalah harus mengalah atau menghormati pendapat orang lain. Ya damai-damai aja. Tapi kalau akhirnya perselisihan atau beda pendapat itu membuat kita terpisah dan hilang damai sejahtera kita. Nah, itu yang bikin kita dosa. Dan disitulah damai itu harus diusahakan. Ya, jadi orang bisa kehilangan damai kalau dia berdosa. Oleh sebab itu di dalam Matius dikatakan, sebelum engkau memberikan persembahanmu, usahakanlah engkau berdamai sama orang yang selisih paham sama kita. Saya pernah menyampaikan ini ya. Jadi berdamai itu ternyata penting. Kenapa? Gak cuma sekedar supaya buat diri kita sendiri merasa damai, tetapi kondisi damai itu bisa memenangkan orang lain. Nah, jangan sampai kita kehilangan damai di dalam kehidupan kita. Nah, kondisi yang kedua yang menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan di dalam hati dan batin kita adalah karena kita gak percaya sama Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi kondisi tertentu dan kita berpikir, aduh Tuhan gak bisa tolong saya. Kita mulai gak percaya sama Tuhan dan disitulah kita mulai gelisah, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Dan kita merasa, udah deh hidup saya berakhir deh, udah deh gitu ya. Nah, ketika ketakutan dan kekhawatiran menguasai kehidupan kita lebih daripada damai sejahtera Allah menguasai hidup kita.
disitulah kita bisa kehilangan damai sejahtera. Disitulah kita kehilangan damai di dalam hati dan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi caranya bagaimana supaya kita bisa tetap punya damai. Dan bagi kita yang saat ini mungkin datang ke tempat ini dengan perasaan gelisah, dengan perasaan aduh saya takut, saya khawatir dan lain sebagainya. Yang pertama adalah terima damai yang diberikan dari Allah. Dunia bisa nggak kasih kita damai? Bisa. Ya, saya beberapa waktu lalu ketika saya merasa badan saya capek gitu ya, terus suami saya bilang gini, ya udah pergi aja dipijit badannya gitu ya. Merasa damai nggak? Merasa damai dipijit itu enak ya di spa gitu ya para wanita. Enak kayaknya, aduh ada lagu-lagu yang instrumen yang tenang. Saya berasa kayaknya peace, damai gitu. Nggak ada yang ganggu hati saya, pikiran saya tenang. Dunia bisa kasih itu? Bisa. Tapi berapa lama saudara? Apakah itu menetap di dalam hati dan pikiran kita? Enggak bisa. Tetapi damai sejahtera Allah yang berasal dari Allah itu sendiri akan terus menetap sekalipun kondisinya enggak bikin kita damai. Saya teringat ada suatu gambar gitu ya yang saya pernah lihat di internet adalah bahwa ada ombak begitu dahsyat, ombaknya tuh gede banget, tapi ada seekor burung yang bertengger di atas batu karang dan dia anteng aja tuh, tenang aja. Nah, bisakah kita berlaku demikian? Ketika dunia ini penuh dengan gejolak, penuh dengan badai kehidupan yang bikin kita seolah-olah saya nggak bisa ngelihat ke depan karena badainya terlalu besar. Tetapi ketika kita punya damai, ketika kita menerima damai dari Allah, kita mampu tenang. Kita bisa tetap tenang. Sekalipun kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Beberapa bulan terakhir ini saya dan suami sedang bergumul ya. Di dalam permasalahan rumah tangga kami. Dan kami terus berdoa. Dan ketika beberapa waktu lalu saya pergi ke Israel. Terus kan suami saya tanya waktu di tembok ratapan kamu doa apa? Saya bilang mau tahu aja ya. Ya saya berdoa tentang apa saja ya, saya berdoa tentang apa saja termasuk tentang pergumulan kita, saya bilang sama suami saya begitu. Terus kemudian suami saya tanya gini, kamu dapat apa dari Tuhan waktu kamu berdoa? Enggak dapat apa-apa. Tapi saya cuma dapat satu, saya tenang. Saya tenang. Saya mungkin enggak dapat, oh Willis kamu harus lakukan A, B, C, D. Oh Willis nanti ada jalan keluar, oh Willis ntar kamu dapat begini. Enggak tuh. Tapi saya bilang sama suami saya tenang. Enggak tahu kenapa saya tenang. Meskipun saya enggak tahu ke depan ini seperti apa. Tapi ketenangan itu ada. Damai itu ada. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Seberapa damai kondisi hati kita saat ini. Ketika kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita enggak pasti. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita tetap mampu tenang enggak? Kita tetap bisa, gak usah khawatir, gak usah takut, kerjakan aja terus bagian kita. Dan kita terus melangkah, sampai akhirnya Tuhan genapi setiap janjinya dalam hidup kita. Itu damai yang berasal dari Allah. Ya, jadi untuk kita bisa memperoleh damai di dalam hati dan kehidupan kita, terima. Kita mungkin tahu bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera, tapi kita pernah nggak terima damai itu dalam hati kita? Dan ketika damai itu ada di dalam hati kita, firman Tuhan tadi katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, tadi kesaksian Lucky bilang apa? Dulu saya nggak bisa damai loh, dulu saya khawatir, tapi sekarang ngelihatnya beda tuh. Kenapa? Karena damai itu udah menguasai dan itu melampaui segala akal kita. Akal kita yang berpikir begini, khawatir loh, ntar anaknya kenapa-napa loh. Iya, tahu. Tapi damainya ada gak? Ada. Ketenangannya ada gak? Ada. Dan itu yang akhirnya memerintah hati dan pikiran kita. Ya udah, gak usah khawatir. Ya udah, jalanin perawatannya.
Jalanin apa yang harus kita lakukan. Ketenangan itu akan memerintah hati dan pikiran kita untuk bertindak pada akhirnya. Jadi terimalah damai sejahtera Allah yang berasal dari Yesus Kristus supaya apa? Supaya kita bisa tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Ya, ini saya belum bicara tentang nanti ya, yang soal akur, rukun. Ini kita harus damai dulu sama diri kita. Nah, minggu depan kita akan bahas selama 2 minggu berturut-turut bagaimana kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri kita sendiri. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita memperoleh damai. Di dalam Markus 9 ayat yang ke-50, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan berkata yang bagian B ya. Hendaklah kamu selalu menjadi garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, ini artinya adalah kita nggak cuma menerima damai dari Tuhan, tetapi kita juga hidup di dalam damai itu. Dengan siapa? Dengan setiap orang. Jadi kalau kita ingin hidup kita damai, sejahtera, kita harus mengusahakannya, yaitu hidup berdamai dengan setiap orang. Dan dengan demikian kita bisa berdampak. Makanya firman Tuhan ini katakan apa? Kita jadi garam. Karena apa? Kalau kita hidupnya berdamai sama orang lain. Kalau kita tukang cari ribut, tukang cari perkara, tukang berantem, ngajakin orang berantem, saudara hidupnya nggak akan damai. Saudara hidupnya cari ribut terus gitu ya. Pokoknya kalau nggak berantem sama orang nggak enak gitu. Akhirnya hatinya nggak penuh dengan damai. Kenapa? Karena pinginnya cari ribut terus. Nah, jangan-jangan orang seperti ini justru yang paling membutuhkan damai di dalam hati dan kehidupannya. Jadi damai itu harus diusahakan. Ya, di dalam Matius 4 ayat 24 nanti saudara bisa baca sendiri. Bahkan ketika kita harus mempersembahkan korban persembahan, kita harus berdamai. Jadi berdamai itu gak cuma sekedar kita menerima dan kemudian ada di dalam hati dan pikiran kita, tetapi berdamai itu juga berupa tindakan untuk kita mengusahakan hidup kita berdamai dengan orang lain. Dan dengan demikian damai itu gak cuma ada di dalam, tapi keluar. Damai itu gak cuma ada di dalam pikiran, tapi keluar di dalam tindakan kita. Nah, yang ketiga adalah kita kembali lagi ke Filipi pasal yang keempat. Bagaimana kita memperoleh damai di dalam hati dan kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hal yang ketiga kalau kita ingin punya damai di dalam hati dan hidup kita, kenakanlah pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus, pikirannya gak bakal ngajak berantem. Pikirannya selalu mengusahakan segala sesuatu berjalan dengan baik. Segala sesuatu penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kerukunan, kesatuan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apa yang benar. Kalau orang mikirnya benar berarti mengusahakan yang benar. Kalau orang pikirannya mulia, yang dia usahakan adalah bagaimana segala sesuatu ini bisa mendatangkan kemuliaan. Kalau orang berpikirnya adil, maka keadilan itulah yang akan membawa damai di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu penting, kalau kita ingin punya damai di dalam hati dan hidup kita, kenakanlah pikiran Kristus. Kita gak bisa mengenakan pikiran kita sendiri, karena manusia itu terbatas. Manusia karena jatuh di dalam dosa, pikirannya dikuasai oleh dosa. Bahkan Paulus bilang begini, ketika aku ingin melakukan yang baik kok justru yang jahat yang aku kerjain ya. Karena naturnya manusia ini udah natur dosa, jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu kasih karunia Tuhan supaya kehidupan kita bisa dikendalikan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baik di dalam hati, pikiran maupun tindakan kita. Kenakan pikiran Kristus. Ini memang gak gampang. Ya, tapi oleh sebab itu ini yang harus kita kerjakan.
Oleh sebab itu sebelum kita bertindak, sebelum kita bicara, pikir dulu ya. Boleh sama-sama bilang pikir dulu. Saya seringkali kalau misalkan dalam keadaan jengkel gitu ya, saya masih manusia saudara, saya jadi masih bisa jengkel ya. Kalau masih dalam keadaan jengkel, saya pingin ngomong sesuatu gitu, Lis pikir dulu. Oke, saya mikir, kalau saya ngomong gini-gini ya, nyakitin perasaan orang gak sih? Kalau saya ngomong gini-gini, nanti bumerang balik ke saya gak sih? Nanti orang lihat saya apa gitu ya, menilai saya seperti apa? Ya udah gak jadi ngomong deh. Sebelum bertindak juga begitu, saya mau begini nih. Baik gak ya? Pikir dulu. Ini gak gampang. Tetapi kabar baiknya ini bisa dikerjakan. Amin saudara? Saudara mau mengerjakan? Berapa banyak saudara yang mau mengerjakan ini? Boleh lambaikan tangan saudara? Mulai dari saat ini, mari kita kenakan pikiran Kristus. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mengenakan pikiran Kristus, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiran kita untuk berlaku benar dan mendatangkan damai dalam kehidupan kita. Nah kalau kita udah punya damai, kita udah ngerti cara memperoleh damai itu di dalam hati kita seperti apa. Pertanyaannya adalah ada kondisi-kondisi yang bikin kita kadang-kadang bisa kehilangan damai. Sakit yang bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Kondisi keuangan yang terpuruk gak pulih-pulih. Hubungan yang rusak dan tidak pulih-pulih. Itu juga bisa menghilangkan damai sejahtera dari hati dan kehidupan kita. Nah bagaimana kita bisa tetap memiliki damai sejahtera sekalipun kondisinya tidak ideal. Kali kondisi baik-baik saja gampang buat kita melakukan bukan? Tapi kondisinya tidak ideal, bagaimana kita bisa tetap melakukannya dan memiliki damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu saya memutuskan belajar berenang ya. Saya memutuskan belajar berenang terus papa saya titip pesan begini. Pokoknya kalau nyemplung ke kolam yang dalam dan kamu nggak bisa kaki kamu ketemu dasar kolamnya, kamu tenang aja. Ntar juga kamu naik sendiri. Oke. Saya ingat banget waktu saya usia, saya lupa ya pokoknya waktu remaja lah ya. Saya ikut retret. Di retret itu ada kolam renangnya ternyata dalam. Saya cuma tengok begini, kelihatan dasarnya nggak dalam. Yuk nyemplung, biur. Saya nggak bisa berenang waktu itu ya. Nyemplung, pada saat nyemplung, naloh, kok kaki saya nggak ketemu dasar. Waduh saya mulai panik gitu ya. Wah goyang-goyangin kaki kok nggak naik-naik gitu. Saya mulai panik, saya kehilangan damai, saya kehilangan ketenangan. Terus tiba-tiba saya ingat omongan papa saya, tenang nanti kamu naik sendiri. Oke saya berhenti, kaki saya goyangin, saya diam aja. Beneran loh saya nongol ke permukaan. Tapi seringkali kita gitu ya, kalau kita nggak punya damai, kita gampang panik. Kita mulai cari segala cara untuk bisa bikin kita keluar dari keadaan yang bikin kita hilang damai sejahtera. Tapi ternyata di dalam tinggal tenang di dalam Tuhan, itu yang akan mendatangkan damai sejahtera dalam hati dan kehidupan kita. Kita sering cari jawaban kemana aja, tetapi kita lupa cari jawaban kepada Tuhan. Kita pingin cari ketenangan kemana aja, tapi kita lupa sumber ketenangan kita ada di dalam Tuhan. Kita pingin ngerasain damai tentrem gitu loh, bisa gak sih gitu kan ya. Apalagi ibu-ibu yang riwah dengan anak-anaknya yang ujian kemarin itu. Pinginnya peace of mind, pinginnya damai, pikirannya tenang. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mencari wajah Tuhan, ketenangan sejati dan damai yang sejati itu hadir di dalam hati dan pikiran kita yang akan menguasai kita untuk melakukan apa yang benar, mulia, patut dipuji, keadilan dan lain sebagainya. Jadi biarkan damai sejahtera Allah memerintah dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita ingin tetap tenang di dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
Kita boleh khawatir tapi jangan dikuasai kekhawatiran. Ya, khawatir itu manusiawi, tapi jangan sampai kekhawatiran itu yang mengendalikan kita, yang menguasai kita sampai akhirnya kita kehilangan damai sejahtera dan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan di dalam ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan bersungut-sungut. Oh bukan, dengan ucapan syukur. Ucapan syukur dan sukacita itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mampu memandang Tuhan sebagai sumber ketenangan dalam hati dan batin kita. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau merasa lelah, jikalau engkau merasa letih, lesu, berbeban berat dan seolah-olah gak ada yang bisa sanggup memahami beban kehidupan yang engkau sedang hadapi saat ini, firman Tuhan katakan apa? Datang kepadaku dan aku akan beri kelegaan kepadamu. Kalau kita udah mulai, kita gak tenang dan kita merasa bahwa beban hidup saya terlalu berat Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia itu Raja Damai yang bulan ini kita rayakan kelahirannya. Disebutkan di dalam Yesaya bahwa dia gak cuma sekedar namanya sebagai Yesus Kristus, tetapi dia Raja Damai. Artinya apa? Damai itu bersumber dari Allah, dan ketika Allah itu hadir di dalam hidup kita, damai dan Allah itu sendiri yang memerintah atas kehidupan kita dan memberikan kita damai sejahtera untuk kita mampu melewati keseharian kita dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu 2 hari berturut-turut saya kehilangan anak saya di mall. Saya cuma pergi berdua, dan kalau cuma pergi berdua ya kesulitannya gitu ya. Saya mau beli ini, anak saya tiba-tiba hilang. Hilang di hari pertama 30 menit. Panik enggak? Enggak. Udah sering hilang ya. Tapi masuk ke menit 30 saya mulai deg-degan gitu ya. Saya mulai deg-degan. Kemana sih Ethan ya, sambil muter. Deg-degan gitu. Terus kemudian hari kedua saya bawa lagi ke mall, hilang lagi. Kali ini lebih lama, 45 menit ya. Nah itu saya mulai panik. Karena anak saya gak pernah saya bawa ke mall itu, saya mulai panik. Terus saya telepon suami saya lagi di luar kota. Terus suami saya bilang begini, udah kalau kamu udah gak tenang, kamu cari security, minta bantuan security untuk bantu cari. Terus sebelum saya ke security, saya diem gitu. Saya bilang, kenapa kemarin saya bisa tenang, hari ini saya gak tenang? Karena udah lewat dari 30 menit. Kemarin 30 menit ketemu, ini udah 45 menit gak ketemu. Ya udah Tuhan, ini saatnya saya butuh bantuan. Saya angkat tangan. Saya cari security, tapi saya enggak sambil, Pak tolong saya. Enggak. Ya, Pak, anak saya tadi berdiri di situ terus sekarang hilang. Fotonya ada Bu, Bapak security-nya yang panik ya. Fotonya ada Bu, ada Pak. Ini fotonya pakai baju ini, bawa backpack. Segera Bu, siap Bu. Wah dia langsung panik gitu ya, saya tenang aja. Mendadak saya tenang gitu ya. Mendadak saya tenang gitu. Dan saya percaya bahwa sebentar lagi anak saya pasti ketemu gitu. Dan benar, ketika security itu udah keliling, baru keliling 1 putaran, tiba-tiba anak saya nongol. Ya, dengan cerianya dan dia gak tahu kepanikan ibunya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita bisa terjadi segala sesuatu yang kita tidak duga. Kehilangankah? Ketika besok misalkan ternyata dokter nyatakan, oh engkau terdiagnosa sakit kanker yang gak bisa disembuhkan. Ketika mungkin besok tiba-tiba kita dipecat. Ketika besok ternyata tiba-tiba bisnis kita ambruk. Kita mampu gak berdiam diri di bawah kaki Tuhan sambil bilang, Tuhan engkaulah sumber damai sejahteraku. Dan jangan biarkan damai sejahtera ini pergi daripadaku. Tuhan akan
mungkin saja membuat kita seperti Ayub, kita bisa kehilangan semuanya. Tapi kalau kita punya Tuhan, bukankah kita punya segalanya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki damai sejahtera di dalam hati dan kehidupan kita. Kalaupun kita udah gak sanggup menanggung segala sesuatu yang itu bikin kita ganggu, ketenangan kita hilang, damai sejahtera kita, itu tandanya kita harus cepat-cepat datang sama Tuhan. Letakkan segala beban itu kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia pasti memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Buat firman Tuhan, saya mempersilahkan pemusik dan pemuji untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian, "Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai." Ini gak cuma sekedar lagu menyambut Natal, tetapi biarlah pujian ini menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah yang memerintah atas hati dan kehidupanku mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Dan karya Roh Kudus terus bekerja di dalam kami. Untuk kami bisa menghasilkan damai sejahtera dalam hati dan hidup kami. Gak cuma buat kami Tuhan. Tapi bagaimana kami juga bisa hidup berdamai dengan setiap orang. Jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera hanya karena kita gak percaya sama Tuhan. Engkau datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau terima damai sejahtera-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu itu yang memerintah atas hidupku. Tetapi pagi hari ini, dimanapun saudara berada, jikalau yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera-Mu adalah karena engkau pernah berselisih paham, pernah bertengkar, pernah beda pendapat, pernah berantem dan sampai sekarang kita belum berdamai. Sebelum kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, bereskan di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan dan ampuni orang yang bersalah kepada kita. Biarkan damai sejahtera Allah itu memerintah atas kehidupan kita. Dan jangan kasih celah untuk dosa mencuri damai sejahtera itu dari kita. Supaya hidup kita dipenuhi dengan segala apa yang baik, yang mulia, yang patut dipuji, dan Tuhan dimuliakan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, segala kemuliaan. Amin. Di tempat maha, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. 'Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, segala kemuliaan. Amin. Di tempat maha, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, segala kemuliaan. Amin. Di tempat maha, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, segala kemuliaan. Amin.
tempat maha tinggi segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Adakah Yesus Raja Damai itu sudah memerintah atas hati dan kehidupan kita hari ini? Jikalau selama ini kita mencari damai, apakah kita cari di dalam Yesus Tuhan? Kalau kita cari ketenangan, kita carinya di mana selama ini? Dan jikalau bebanmu terlampau berat hingga engkau kehilangan damai sejahtera dan ketenangan, hari ini datang kepada Tuhan, letakkan itu di bawah kaki Allah. Firman Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan gak cuma bicara tentang beban kita menjadi ringan atau beban kita tidak ada, tetapi damai sejahtera Allah itu turun atas kita. Hari-hari ini saudara, banyak hal yang bisa bikin kita kehilangan damai sejahtera. Mungkin kita juga pernah berselisih paham hari ini. Jikalau engkau diingatkan Tuhan bahwa ada sesuatu yang belum engkau bereskan, bereskan saat ini juga. Karena jangan sampai kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, tapi kita menyangkali kekuatan kasih Allah yang mampu mengampuni kita. Dan itu pun yang sanggup membuat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari saat ini datang kepada Tuhan secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mau menerima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, supaya hidupku tenang, supaya aku tidak khawatir. Bahkan sekalipun badai kehidupan ini sedemikian rupa, tetapi aku akan tetap tinggal tenang di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera bagiku. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir sebagai Raja Damai dalam hidup kami. Memerintahlah atas kehidupan kami. Karena kami tahu ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah dalam hati dan hidup kami, hati kami jadi tenang. Meskipun kondisinya berantakan, tapi kami tenang. Karena kami percaya Tuhan sanggup jaga kami. Meskipun kondisinya gak baik, kami tenang karena kami percaya Tuhan selalu membuat segalanya baik dan selalu mendatangkan kebaikan. Bahkan lewat kondisi yang tidak baik sekalipun. Beri kami damai sejahtera-Mu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di sini. Dia Raja Damai hadir di tempat ini. Terimalah damai sejahtera Allah itu. Jangan cuma sekedar tahu, oh iya dia Raja Damai. Terimalah Raja Damai itu di dalam kehidupanmu. Maka dia yang akan memberikan ketenangan dan memberikan damai sejahtera di dalam hati dan kehidupanmu. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saya persilakan para pelayan perjamuan kudus maju mengelilingi meja perjamuan Tuhan yang telah dipersiapkan bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah seluruh jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima anugerah Allah yang besar, pergumulan pengorbanan kasih Tuhan yang tidak terhingga bagi saya dan saudara.
Apapun yang sedang kita hadapi pada saat pagi ini, kami percaya akan darah anak domba Allah yang telah menyelamatkan kami dan telah memberikan kepada kami damai sejahtera. Darah anak domba Allah itu yang luar biasa, yang menyertai kita senantiasa. Terpujilah nama Allah, kita akan masuk di dalam doa. Kita menghampiri hadirat Tuhan di hadapan hadirat Allah. Kami jemaat Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu dengan hati yang haus akan pertolongan-Mu. Hati yang haus akan damai sejahtera Allah. Dan kami percaya Engkau telah berikan itu kepada kami. Engkau tinggalkan itu kepada kami. Dan itu akan menjadi milik kami. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Marilah Allah Engkau memberkatikan kami semua yang datang dengan kebutuhan kami masing-masing. Karena kami percaya darah anak domba Allah itu telah mengangkat segala apapun yang kami alami. Dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih Bapak, sebelum jemaat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini terlebih dulu. Hamba mengenada kepada Engkau dan memohon berkat Allah tercurah di atas roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi ini. Terpujilah nama Allah. Kiranya berkat dan anugerah Allah turun bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh damai sejahtera daripada Allah, memperoleh pertolongan daripada Allah, memperoleh sukacita daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kami menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita naikkan itu pujian. Ada kuasa di dalam darahnya. Saudaraku sekalian, kita yakin di dalam darah anak domba Allah itu ada kuasa. Saudaraku sekalian, darah anak domba Allah yang telah tercurah bagi saya dan saudara memberikan kepada kita damai sejahtera. Tanpa pengorbanan anak domba Allah tidak ada damai sejahtera bagi kita. Oleh sebab itu, dengan yakin kita naikkan pujian ini dan dengan iman kita menikmati roti dan anggur yang telah diberikan bagi jemaat Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ada kuasa di dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah
berdiri dan kita mempersiapkan diri, tetap kita naikkan pujian ini. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Ada kuasa, amin. Ada kuasa dengan keyakinan saudara, di dalam darah anak domba Allah ada kuasa bagi saya dan saudara. Haleluya. Allah, oh ada kuasa, oh Yesus, haleluya. Dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Sekali lagi ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Kita menghampiri hadirat Allah. Di hadapan hadirat Tuhan kami datang dengan iman dan percaya bahwa di dalam darah anak domba Allah ada kuasa yang dapat melepaskan kami dari segala apapun yang kami alami. Tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita. Allah pun dapat melepaskan itu semua. Dan Dia akan memberikan ketenangan bagi jiwa kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terpujilah nama Allah. Yang bimbang dipertetapkan iman. Kami yakin sekali di dalam darah anak domba Allah itu ada kuasa. Kuasa yang telah menyucikan kami dari segala dosa dan aib tubuh kami. Kau menjadikan kami sempurna. Kami boleh menghampiri hadirat Allah pada saat pagi hari ini. Dengan tangan yang berisi berkat Tuhan yang luar biasa. Yang tak dapat kami lupakan sepanjang umur hidup kami. Pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu. Kami akan menikmati roti dan anggur ini dengan iman dan percaya kepada Allah. Karena di dalamnya Engkau telah mengerjakan pekerjaan yang dahsyat bagi kehidupan kami semua. Oh, terpujilah nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti dengan tangan kananmu dengan iman dan percaya kepada Allah. Dan kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Kemudian kita akan menikmati bersama-sama. Firman Allah berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah melambangkan darah Tuhan yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah. Kita berkata dengan suara yang nyaring. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Allah.
Kami naikkan syukur kepada Allah, Allah telah memberkatikan kami pada pagi hari ini lewat roti dan anggur. Kami yakin sekali pertolongan Allah mengalir dalam kehidupan kami. Kami yakin sekali kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami yakin sekali penyertaan-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan melakukan itu di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur. Pagi hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini menguatkan kita untuk kita boleh menjadi terang dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan mari kita menyimak untuk beberapa pengumuman ibadah sepanjang minggu ini. Hari Rabu tanggal 7 Desember jam 5 sore, ibadah WBI akan diadakan dengan tema Roh Kudus atas Maria yang akan dilayani oleh Ibu Willis di gedung 35. Dan hari Kamis, ibadah doa akan diadakan jam 4:30 sore di gedung 35. Youth Community akan diadakan hari Sabtu, tanggal 10 Desember jam 6 sore dan mengambil tema Responsibility and Responsibility yang akan dilayani oleh Kosandi. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 11 Desember jam 8 pagi dengan tema Berdamai dengan Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Budianto Lim. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah secara onsite, wajib lakukan registrasi melalui link yang dikirimkan oleh WhatsApp gereja. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah ABI akan diadakan hari Minggu juga pukul 10 pagi dengan tema Beritakan Kebenaran di gedung 52 lantai 2. Teens Sunday Service hari Minggu jam 12 siang dengan special Christmas edition. Kami mengundang teman-teman remaja untuk hadir dan menerima berkat Tuhan yang spesial. Dan untuk program baca Alkitab setiap hari untuk Jemaat GBI Jelambar Timur, kali ini kita akan membahas kitab 1 Petrus. Di bulan ini, komunitas Pasutri akan mengadakan ibadah tanggal 14 Desember jam 7:30 malam melalui Zoom yang tertera di layar saudara dengan tema menghitung hari dan akan dilayani oleh Ibu Elizabeth Willis. Dan yang masih kita nantikan, ibadah Natal untuk adik-adik sekolah minggu diadakan hari Minggu tanggal 18 Desember jam 4 sore di gedung 52 lantai 3 dengan tema Yesus Sukacitaku. Dan untuk ibadah Natal umum diadakan tanggal 25 Desember dengan 2 sesi. Sesi yang pertama pukul 3 sore dan sesi yang kedua pukul 6 sore. Dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Natal wajib melakukan registrasi. Dan mari gunakan kesempatan ini untuk kita boleh membawa rekan, keluarga untuk datang beribadah bersama-sama merayakan Natal. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Biarlah penyertaan dan berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Happy Sunday and God bless you all. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya yang diberkati. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar termateraikan dalam hati kita, supaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa damai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Willis atas pemberitaan firman Tuhan, dan juga Ibu Gembala dan segenap pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa tambahan pengumuman yang akan saya sampaikan, dan sebelumnya saya mau menyapa dulu apakah ada jemaat yang baru datang pertama kali hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Oke, baik. Untuk sehubungan dengan pengumuman yang sudah kita dengar, beberapa minggu lalu kita akan merayakan Natal. Ya. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah Natal secara onsite wajib untuk melakukan registrasi. Ibadah Natal akan diadakan sebanyak 2 sesi.
Sesi yang pertama jam 3 sore dan sesi yang kedua jam 6 sore. Pendaftaran akan kita buka minggu depan, tanggal 11 Desember. Dan itu dilakukan secara onsite, jadi nanti akan ada meja untuk registrasi ibadah Natal. Bapak Ibu Saudara boleh langsung melakukan pendaftaran berapa nama yang akan mengikuti ibadah Natal dan boleh pilih akan mengikuti sesi 1 atau mengikuti sesi 2. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, saya sarankan untuk mengikuti ibadah Natal yang di sesi 1 ya supaya pulangnya enggak kemalaman. Dan pendaftaran secara onsite dilakukan tanggal 11 Desember dan tanggal 18 Desember. Itu akan dilakukan boleh nanti di meja registrasi. Sedangkan pendaftaran melalui WhatsApp akan dibuka tanggal 12 sampai tanggal 17 Desember. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat melakukan registrasi di tempat boleh melakukan registrasi secara WhatsApp. Dan link WhatsApp akan dikirimkan hari Senin tanggal 12 Desember. Sudah mengerti ya? Jadi pendaftaran boleh dilakukan secara onsite maupun secara WhatsApp. Dan pendaftaran untuk ibadah Natal kami akan tutup tanggal 18 Desember. Baik, sedikit tambahan untuk mekanisme pendaftaran ini. Seluruh jemaat yang membawa anak-anak wajib untuk mendaftarkan anak-anaknya juga. Wajib untuk mendaftarkan anak-anaknya juga. Ya, dan sangat disarankan untuk nama-nama yang didaftarkan itu harus nama-nama yang jelas karena nanti di hari H kita akan ada tim registrasi ulang dan untuk memudahkan tim registrasi kita jadi nama-namanya harus terdaftar dengan jelas dan kami mohon kerjasama untuk Bapak Ibu Saudara hanya mendaftarkan nama-nama yang sudah pasti hadir ya, jangan ngeblok misalnya saya mau daftar nih 20 orang ternyata hari H yang datang cuma 10. Jadi kesian nanti teman-teman yang lain, jemaat yang lain nanti mau daftar ternyata kapasitasnya sudah penuh. Ya, jadi daftarkan hanya yang sudah pasti akan hadir. Dan untuk mendaftar itu jangan bikinnya double. Jadi daftar onsite juga daftar WA juga daftar, nanti namanya jadi double-double. Akhirnya nanti kapasitasnya penuh. Ya. Dan mohon kerjasamanya amat sangat untuk seluruh jemaat melakukan registrasi ini. Karena apa? Kapasitas kita terbatas, walaupun kita bagi 2 sesi pun dengan jemaat dan dengan anak-anak itu bisa dibilang kita akan penuh gitu ya. Jadi untuk tempat duduk, untuk seatnya, untuk tempat duduknya itu kita akan prioritaskan untuk jemaat yang sudah mendaftar. Jadi tanggal 11 dan tanggal 18 gunakan kesempatan ini untuk mendaftar secara onsite. Kalau misalnya belum ada kesempatan untuk daftar onsite, lakukan melalui WhatsApp. Kalau belum pernah, saya belum pernah nih dihubungi sama WhatsApp-nya gereja, nanti akan dicantumkan nomor WhatsApp gereja di WA aja. Saya mau daftar dong gitu ya, nanti akan di-reply. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan sehubungan dengan Natal juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan amplop persembahan Natal, nanti di depan akan ada kotak untuk memasukkan amplop persembahan Natal tersebut. Oke, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bagi jemaat yang beribadah secara onsite dapat melakukan persembahan melalui QRIS atau rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Bapa. Biarlah firman itu boleh terus menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi serupa dengan karakter Tuhan. Dan pagi hari ini, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami, sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berikan persembahan syukur kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Cari damai hanya ku
dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, Haleluya. hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya, hanya Yesus jawaban hidupku. Glory. Hanya Yesus jawaban hidup. Bapa di dalam sarga, Engkau adalah jawaban hidup yang luar biasa. Engkau adalah jawaban hidup kami yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang dapat menyenangkan hati kami. Hanya Yesus sajalah yang dapat memberikan ketenangan di dalam jiwa kami. Jawaban yang luar biasa dapat menyegarkan kami. Jawaban yang luar biasa dapat menopang kami. Jawaban yang luar biasa dapat menegakkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur pada saat pagi hari ini. Karena Allah dahsyat bagi kami Tuhan. Kami dalam situasi menyambut Natal Tuhan. Memperingati akan hari kelahiran Yesus. Mari Tuhan Engkau tolong kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Akan menyadari pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Rela menurunkan dirinya di dalam dunia yang berdosa ini. Jadi seperti kami manusia.
menyelamatkan kami Tuhan. Kami sangat menjunjung tinggi akan kelahiran-Mu Bapa. Kami mau merayakan hari kelahiran-Mu itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami semua sehingga kami seluruh jemaat ini dapat membawa satu bingkisan Natal kepada Engkau di dalam hari kelahiran-Mu itu, yaitu jiwa-jiwa ya Tuhan yang akan kami bawa ke lewat tangan kami di saat Natal yang diadakan pada ibadah yang pertama dan yang kedua. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu di tempat ini menyadari akan kasih Allah yang luar biasa. Apa yang dapat kami memberikan kepada Tuhan untuk membalas kasih Tuhan. Tidak lain hanyalah jiwa-jiwa. Tuhan tolonglah kami. Sehingga pada Natal ini tangan kami tidak kosong. Tiap-tiap jemaat boleh masuk dengan satu jiwa yang dibawakan oleh Allah. Sebagai satu pemberian yang luar biasa kepada Tuhan. Mengingat akan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih hamba berdoa Tuhan. Tolonglah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Memiliki kerinduan untuk membawa jiwa datang kepada Engkau. Datang di dalam pesta Natal yang akan kami adakan nanti. Pada tanggal 25 ini Bapa. Jam 3 dan jam 6 sore. Biarlah bait Allah ini penuh dengan jiwa-jiwa. Penuh dengan kemuliaan Allah. Kami boleh merayakan akan kelahiran Yesus yang luar biasa. Yang penuh dahsyat itu bagi kami umat yang berdosa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya damai sejahtera Allah telah berikan kepada kami. Damai sejahtera Allah telah tinggalkan kepada kami. Damai sejahtera yang Allah berikan tidak seperti yang dunia berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Firman yang dapat meneguhkan iman kami pada pagi hari ini. Inilah seluruh doa yang dapat kami panjatkan kepada-Mu Allah. Kami percaya pada siang hari dengan tian awan Engkau menyertai kami. Dan malam hari dengan tian api Engkau menyertai kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, selamat berhari Minggu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Jemaat Tuhan silakan duduk kembali untuk menunggu arahan dari Asen untuk keluar dari gedung. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung hidupku yang ku persembahkan